Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat boleh sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik meski tak ada seorang pun yang mendengar. Rekayasa opini. Rakyat yang biasanya anti perang harus diinjak untuk mendukung petualangan luar negeri. Pada Perang Dunia II, mereka tidak punya alasan untuk terlibat dalam petualangan, pembunuhan, dan penganiayaan di luar negeri. Untuk itu, Anda harus memaksa mereka dengan menakut-nakuti. Bernie punya cerita sukses untuk urusan yang satu ini. Dialah yang mengorbankan kampanye untuk United Fruit Company tahun 1954. Ketika itu, Amerika bergerak untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis demokrat di Guatemala, sekaligus menciptakan masyarakat pembunuh. Keadaan ini terus hidup hingga kini, disertai bantuan tetap dari Amerika untuk mencegah munculnya penyimpangan demokrasi. Selain itu, program-program domestik yang berlawanan dengan keinginan publik harus diterus dikikis. Karena publik tidak mungkin mendukung program-program domestik yang akan menyulitkan mereka. Untuk ini pun perlu propaganda di kalangan luas. Kita banyak melihat propaganda seperti ini dalam 10 tahun terakhir. Program-program rancangan Reagan sangat tidak populer. Pada pemilihan tahun 1984, di mana Ronald Reagan meraih suara mayoritas, sekitar 3 dari 5 berharap kebijakan Reagan tidak diberlakukan. Jika Anda melihat program tertentu, misalnya pengadaan senjata, pemotongan terhadap dana-dana sosial, dan sebagainya, hampir semuanya tidak didukung oleh publik. Namun, selama publik terus dibatasi, dialihkan perhatiannya, dan tidak punya akses untuk berorganisasi atau menyatakan sentimennya, atau bahkan untuk mengetahui kalau orang lain juga menyimpan sentimen yang sama, keadaan tidak akan berubah. Mereka yang mengatakan lebih mementingkan pengeluaran dana untuk tujuan sosial daripada militer yang memberikan suaranya di TPS-TPS akan berbalik menuduh dirinya sendiri sebagai orang bergagasan gila dan tidak ada orang lain yang berpikir serupa karena mereka tidak pernah mendengarnya dari manapun. Jadi, jika mereka betul-betul memikirkannya dan menjawab di TPS-TPS, mereka hanya akan merasa aneh sendiri. Karena tidak ada jalan untuk berkumpul dengan orang lain, berbagi, atau memperkuat pandangan dan saling membantu menyuarakannya. Maka hanya merasa seperti orang aneh. Mereka akan terus merasa seperti itu dan tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Dan mengalihkan perhatian mereka pada sesuatu yang lain, sepak bola misalnya. Sampai pada tingkat tertentu, cita-cita itu tercapai. Tapi tidak pernah sempurna. Ada juga peranata-peranata yang belum memungkinkan untuk dihancurkan. Gereja misalnya masih eksis. Banyak sekali aktivitas pemberontakan datang dari gereja. Alasannya sederhana, mereka eksis. Jadi, jika Anda datang ke Eropa untuk berbicara politik, itu mungkin terjadi di markas serikat. Di sini, di Amerika, hal itu mustahil karena serikat tidak eksis dan kalaupun ada, mereka bukan organisasi politik. Sebaliknya, gereja tetap eksis, dan karena itu pembicaraan politik hanya ada di gereja. Gereja Solidaritas Amerika Tengah mampu berkiprah di luar gereja karena mereka eksis. Kawanan pandir tidak pernah betul-betul dapat dijinakkan. Jadi perang ini adalah pertarungan abadi. Tahun 1930-an, gelombang pemberontakan bangkit lagi dan dapat diatasi. Kemudian tahun 1960-an, gelombang pemberontakan muncul lagi. Keadaan seperti ini punya nama. Kelas spesialis menyebutnya krisis demokrasi. Demokrasi dianggap memasuki krisis pada tahun 1960-an. Krisis yang dimaksud adalah ketika sejumlah besar rakyat terorganisasi dan aktif, serta mencoba untuk berpartisipasi di arena politik. Pada titik ini, kita kembali lagi pada dua konsepsi demokrasi. Menurut definisi di kamus, keadaan seperti itu adalah sebuah kemajuan dari demokrasi. Namun, menurut kenyataan yang paling sering terjadi, keadaan itu adalah masalah, sebuah krisis yang harus diatasi. Publik harus segera digiring kembali ke keadaan apatis, patuh, dan pasif
keadaan yang sesuai untuk mereka. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasi krisis seperti ini. Berbagai usaha pun telah dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Namun, usaha itu tidak berhasil. Krisis demokrasi tetap hidup dan bertambah baik. Namun, untungnya tidak terlalu efektif dan mengubah kebijakan. Meski begitu, tetap efektif untuk mengubah opini, untuk berlawanan dengan apa yang dipercayai orang banyak. Tahun 1960-an, usaha besar-besaran dilancarkan untuk membalikkan keadaan dan timbullah wabah. Salah satu wabah itu malah memperoleh nama, yaitu Sindrom Vietnam, sebuah istilah yang mulai muncul sekitar tahun 1970-an. Dia bisa diartikan sebagai apa saja. Seorang intelektual pengikut Reagan, Norman Podhoretz, mengartikannya sebagai hambatan terhadap penggunaan kekuatan militer. Hambatan ini tumbuh di sebagian besar publik. Dalam keadaan seperti ini, publik sama sekali tidak mengerti mengapa kita harus kemana-mana untuk menganiaya dan membunuh orang serta menjatuhkan bom ke tanah mereka. Sangat berbahaya jika penduduk mulai tersihir untuk ikut menghalang-halangi, sebagaimana Goebbels menyebut bahwa petualangan di percaturan luar negeri juga punya batas. Untuk itu, seperti dinyatakan Washington Post dengan lantang selama histeria Perang Teluk, sangat diperlukan usaha untuk menanamkan semangat peperangan dalam pikiran publik. Singkatnya, jika Anda menginginkan sebuah masyarakat kekerasan yang menggunakan kekuatannya ke seluruh dunia untuk mencapai tujuan yang diinginkan para elit lokal, apresiasi terhadap segala yang berbau peperangan harus ditumbuhkan, dan semua halangan harus disingkirkan. Itulah Sindrom Vietnam. Representasi sebagai kenyataan. Pekerjaan lain yang harus dilakukan adalah memelintir sejarah. Itulah jalan lain menyingkirkan penghalang, yaitu merekayasa keadaan hingga seakan-akan ketika kita menyerang dan menghancurkan satu pihak, kita terlihat sedang melindungi dan mempertahankan diri dari para penyerang atau monster penghancur dan seterusnya. Sejak Perang Vietnam, proyek besar-besaran dilakukan untuk merekonstruksi sejarah. Sudah terlalu banyak orang yang mulai memahami kejadian sebenarnya, dan itu sangat berbahaya. Jadi perlu dilakukan pengaturan ulang terhadap pikiran-pikiran buruk itu dan menanamkan berbagai bentuk alasan, misalnya pengakuan bahwa segala yang kita lakukan adalah terhormat dan benar. Jika kita menghujani Vietnam Selatan dengan bom, itu berarti kita sedang mempertahankan Vietnam Selatan dari satu pihak. Taruhlah dari orang-orang Vietnam Selatan itu sendiri, karena tidak ada orang lain di sana. Itulah yang dinamakan oleh para intelektual Kennedy pertahanan terhadap agresi internal di Vietnam Selatan. Frasa itulah yang digunakan Adlai Stevenson dan kawan-kawannya. Frasa itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang resmi dan harus dipahami dengan baik. Jika Anda memiliki kontrol total terhadap media serta sistem pendidikan dan beasiswa, mereka akan menjadi kompromistis, maka segalanya akan berjalan lancar. Salah satu indikasinya terlihat pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Massachusetts tentang sikap terhadap Perang Teluk, sebuah penelitian tentang kepercayaan dan sikap para pemirsa televisi. Salah satu pertanyaan dalam penelitian itu adalah, berapa banyak korban di pihak Vietnam menurut perkiraan Anda selama Perang Vietnam? Rata-rata responden Amerika menjawab sekitar 100.000 jiwa. Jumlah resmi sendiri menyebutkan kurang lebih 2 juta jiwa. Sementara jumlah aktualnya sekitar 3 atau 4 juta jiwa. Pada tahap selanjutnya, para peneliti kemudian membuat pertanyaan. Apakah yang akan kita pikirkan tentang budaya politik Jerman? Jika ketika Anda sekarang bertanya pada orang-orang berapa banyak orang Yahudi yang meninggal selama Holocaust, dan mereka menjawab sekitar 300.000 jiwa. Bagaimanakah ini menjelaskan budaya politik Jerman? Tak ada yang menjawab, tapi Anda dapat terus menelusurinya. Bagaimana pula pertanyaan itu menjelaskan budaya kita, Amerika? Jawaban yang muncul pun samar, yaitu perlunya meredam mereka yang menghalang-halangi penggunaan kekuatan militer dan segala jenis penyimpangan demokrasi. Pada kasus Vietnam ini, usaha yang dijalankan berhasil.
Dan teori ini selalu benar dalam topik apapun. Lihat saja salah satu topik, Timur Tengah, terorisme internasional, Amerika Tengah, atau apapun itu, gambaran dunia yang disuguhkan ke publik jauh sekali berbeda dengan kenyataan. Kebenaran terkubur di bawah bertumpuk-tumpuk bangunan kebohongan. Itulah kesuksesan besar dalam menghalau ancaman demokrasi. Sangat menarik karena diperoleh dalam alam kemerdekaan. Tidak seperti di negara totaliter, di mana semuanya dilakukan dengan paksaan. Pencapaian ini diperoleh di bawah payung kebebasan. Jika kita hendak memahami masyarakat kita sendiri, sebaliknya mulailah memikirkan fakta-fakta seperti ini. Fakta-fakta itu sangat penting, utamanya bagi mereka yang ingin tahu masyarakat seperti apakah yang kita tinggali ini. Budaya pemberontakan. Walaupun keadaan begitu sulitnya, budaya pemberontakan tetap bertahan hidup. Budaya ini tumbuh pesat sejak tahun 1960-an. Pada awal dekade itu, perkembangan budaya pemberontakan sangat lamban. Tidak terjadi protes terhadap perang Indochina setelah bertahun-tahun Amerika terus menjatuhkan bom di Vietnam Selatan. Dan ketika dia muncul pergerakannya sangat miskin, kebanyakan mereka adalah mahasiswa dan orang muda lainnya. Pertumbuhan yang berarti baru terjadi pada tahun 1970-an. Gerakan besar dan populer telah berkembang. Pergerakan lingkungan, feminisme, anti-nuklir, dan sebagainya. Tahun 1980-an, perluasan gerakan solidaritas semakin menjadi-jadi, paling tidak di Amerika, dan mungkin juga di seluruh dunia. Pergerakan ini tidak hanya melakukan protes, tetapi juga langsung terlibat dalam kehidupan orang-orang susah. Mereka belajar banyak dari pengalaman itu dan memberi efek peradaban terhadap mainstream pemikiran Amerika. Gelombang baru ini mendatangkan perubahan besar. Siapa saja yang terlibat dalam aktivitas pergerakan selama bertahun-tahun pasti sadar akan perubahan ini. Saya sendiri paham, tema-tema yang saya angkat sekarang ini di bagian paling reaksioner di negara ini, Georgia Tengah, pinggiran Kentucky, dan lain-lain adalah tema yang sebelumnya tidak bisa saya bicarakan. Meskipun waktu itu merupakan puncak pergerakan perdamaian dan disampaikan di hadapan para aktivis pergerakan. Kini, di mana-mana orang boleh bicara. Orang bisa setuju atau tidak setuju. Setidaknya, mereka mengerti apa yang dibicarakan dan dapat merancang koalisi. Gelagat ini adalah tanda-tanda dari efek peradaban yang akan terus berjalan di tengah sengitnya propaganda dan usaha-usaha untuk menguasai pemikiran dan rekayasa-rekayasa kesepakatan. Orang-orang akan selalu memperoleh kemampuan dan keinginan untuk berpikir. Skeptisme tentang kekuasaan terus tumbuh dan perilaku publik terhadap berbagai isu juga telah berubah. Prosesnya mungkin sangat lamban, namun hasilnya dapat terdeteksi dan memegang peran penting. Kalaupun cukup cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di seluruh dunia, itu cerita lain. Lihat saja salah satu contoh yang kita kenal, kesenjangan gender. Tahun 1960-an, perilaku kaum pria dan wanita kira-kira serupa dengan pandangan terhadap semangat peperangan dan penghalang-halangan terhadap penggunaan kekuatan militer. Awal tahun 1960-an tak ada pihak, baik pihak pria maupun wanita yang menderita akibat penghalang-halangan itu. Semua percaya bahwa penggunaan kekerasan untuk menekan bangsa lain semata-mata benar. Setelah bertahun-tahun pandangan ini mulai berubah. Penghalang-halangan malah meningkat di mana-mana. Namun di balik itu, sebuah jurang semakin melebar. Dan kini, jurang itu sudah menyita perhatian orang banyak. Menurut hasil jajak pendapat, jumlahnya sekitar 25%. Apa sebenarnya yang terjadi? Jawabnya, telah terbentuk semacam pergerakan populer semi organisasi yang diusung oleh kaum Hawa. Pergerakan feminisme. Organisasi menunjukkan taringnya sebagai alat pemersatu. Artinya Anda jadi tahu bahwa Anda tidak sendiri. Orang lain pun punya pemikiran yang serupa.
malah dapat mempersenjatai pemikiran itu sekaligus belajar lebih banyak tentang apa yang Anda percayai. Gelombang baru ini adalah pergerakan informal, tidak seperti organisasi yang memerlukan keanggotaan, melainkan hanya berupa semangat yang melibatkan interaksi di antara mereka yang seide. Pergerakan ini kemudian memunculkan pengaruh yang cukup berarti. Itulah bahayanya demokrasi. Jika sebuah demokrasi dapat berkembang, jika orang-orang tidak hanya terpaku di depan TV, berbagai pemikiran akan mulai bangkit. Dan walaupun berbagai usaha telah dilancarkan, tak ada yang berhasil mengatasinya.